Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari vaksin Nusantara sudah terdaftar di WHO PBB. Kenapa di Indonesia dipersulit uji klinisnya? Semua negara di dunia terkena pandemi virus corona, termasuk negara Indonesia, dan sudah banyak korban dimakan karena virus corona ini. Apalagi di kota Jakarta, tambah meningkat virus corona itu. Bukannya berkurang, tetapi tambah meningkat jumlahnya. Sehingga sudah ada daerah-daerah yang disebut daerah merah, daerah mana, dan lain sebagainya. Semua negara berusaha mencari obatnya. Lewat penelitian-penelitian dilakukan di negaranya tersebut. Di negara Indonesia, Dr. Terawan telah menemukan vaksin Nusantara dan sudah dicoba disuntik kepada masyarakat Indonesia dan hasilnya baik. Banyak warga yang tidak berani mau mencoba vaksin dari luar yang hasilnya kurang baik katanya. Tetapi vaksin Nusantara ini banyak yang memuji baik. Salah satunya ada anggota DPR waktu itu mencobanya, dia disuntik dengan vaksin Nusantara tersebut. Vaksin Nusantara sudah terdaftar di WHO, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi di Indonesia, kenapa dipersulit melakukan penelitiannya? Sepertinya ada persaingan tidak sehat di kalangan dokter atau Ikatan Dokter Indonesia tersebut. Seperti pernah ada informasi, apakah ada hubungannya dipersulit dari Ikatan Dokter Indonesia, karena Dokter Terawan ini ada menemukan obat masalah terkait dengan saraf terkait dengan saraf, sehingga semua orang yang diobatinya di mana darahnya jadi lancar jalan katanya. Jadi banyak obat atas obatnya tersebut, banyak yang sembuh dibuatnya, sehingga dokter lain tidak laku karena penemuannya itu bukan bidang ilmunya sendiri, tetapi bidang ilmu orang lain, sehingga mereka tersinggung. Apakah ada hubungannya dengan ini? Karena temuannya untuk mengobati kelancaran darah tersebut ada istilah kedokterannya itu, sehingga apa itu menjadi permasalahan seperti Mahfud MD katanya pernah diobati Dokter Terawan itu jadi enak badannya. Demikian juga Susilo Bambang Yudhoyono pernah diobatinya katanya baik katanya Dokter Terawan itu, sehingga banyak yang memuji temuan-temuan Dokter Terawan ini, sehingga justru negara Indonesia masalah virus Nusantara ini, obat Nusantara ini, vaksin Nusantara ini, di mana di negara Indonesia tidak lebih menghargai buatan luar negeri, terutama Cina dan juga negara lainnya daripada buatan negara Indonesia, yaitu vaksin Nusantara tersebut. Padahal hasilnya sudah banyak yang memakainya dan hasilnya baik. Kebaikannya dalam menanggulangi virus corona. Jadi vaksin Nusantara ini sudah terkenal baik dia dalam mengatasi virus corona tersebut. Sehingga harapannya siapa nanti akan menggunakan vaksin Nusantara, mungkin nanti sudah kebal badannya itu dari virus corona tersebut. Itulah harapan saya, pemerintah agar turun tangan. Di mana letaknya masalahnya, guna dapat dilakukan penelitiannya lebih bagus lagi. Karena atas persaingan daripada Dokter Terawan ini dengan dokter-dokteran lainnya perlu diteliti apakah ada hubungannya atau tidak. Kalau ada hubungannya supaya cepat diatasi dan ditanggulangi agar vaksin Nusantara tersebut dapat dilakukan penelitian yang keberapa lagi supaya sah, dapat beredar di seluruh dunia. Itulah saya lihat vaksin Nusantara ini. Jadi saya lihat ini
Sampai kita heran ya, vaksin Nusantara ini sudah banyak yang menggunakannya. Apalagi ini temuan daripada dokter terawan, dokter Indonesia, asli orang Indonesia. Tetapi tidak sudah di negara di WHO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dia sudah terdaftar. Tetapi di Indonesia malah dipersulit, tidak boleh dilakukan penelitiannya. Jadi ini yang saya lihat permasalahannya. Padahal vaksin Nusantara ini sudah banyak yang menggunakannya, sudah banyak dan efektif, katanya sangat bagus. Istilahnya ada anggota DPR juga yang menggunakannya dan berhasil baik. Dan dia tidak mau divaksin dengan vaksin dari vaksin Cina atau dari negara lain, kecuali dari vaksin Nusantara tersebut. Dan dia sangat baik untuk kena vaksin tersebut. Dan sudah diakui Indonesia, makanya perlu diteliti apakah ada kecemburuan sosial atau perselisihan di antara Ikatan Dokter Indonesia sampai tidak boleh dilakukan penelitian vaksin berikutnya tersebut. Karena vaksin itu katanya kurang 2 kali penelitian lagi itu. Padahal tidak diberikan penelitian tersebut. Sehingga kita selalu tergantung kepada vaksin luar negeri tersebut. Kita jadinya lebih menghormati vaksin buatan luar negeri daripada buatan bangsa sendiri. Makanya pemerintah supaya berusaha mengamati, menelitinya di mana letak masalahnya tersebut. Kalau nanti sudah itu masalahnya, nanti dapat diproduksi vaksin Nusantara itu dan dapat dilanjutkan penelitiannya menjadi vaksin resmi dan berlaku di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih.